Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdiana Nugraha, peserta PPG Dajab batch 1 tahun 2025 di NIM Sunan Gunung Jati, Bandung. NIM 52421129997. Nomor peserta PPG 3211950017886. Saya mengajar di SDN Sukahurip, Kabupaten Sumedang. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran PAI dengan materi tata cara berwudu. Dan mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ini kita bisa kembali untuk belajar dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, juga jadi anak-anak yang soleh. Berbakti sama orang tua. Ya. Sebelum kita mulai materi kita hari ini yaitu tentang tata cara berwudu. Yang Allah sudah tentang itu ya, karena di kelas sebelumnya kita sudah belajar. Ya, sebelum kita mulai, Bapak mau bertanya, kayaknya ada yang nggak masuk ya. Siapa yang nggak masuk? Kenapa? Kita doakan mudah-mudahan Asya juga sembuh supaya bisa belajar seperti biasa. Ini bersama kita belajar ya. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk mulai pembelajaran hari ini. Silakan, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk tata cara berwudu ya, ada untuk tujuan untuk tata cara berwudu ini, yaitu tujuannya untuk supaya kita dapat memperhatikan wudu ya, sesuai dengan tata cara yang benar. Nanti Bapak jelaskan tata caranya seperti apa. Yang kedua, siswa juga dapat memperhatikan wudu ya, dengan cara sendiri ataupun dibimbing, baik itu oleh Bapak nanti di sekolah, baik itu oleh orang tua kalian di rumah ya. Dan selanjutnya juga dapat memperhatikan wudu secara mandiri, seperti sendiri-sendiri ya, itu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang lain, yaitu apa itu wudu, kita baca bersama-sama. Wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah dengan berwudu kita menjadi suci. Wudu bertujuan untuk menghilangkan baik. Wudu artinya apa? Mensucikan diri dari hadas, kecil atau kotoran-kotoran yang menempel di
misalnya orang terus ameng ya terus main di luar ya, misalnya orang terus sengaja calik atau duduk mau duduk di teras nggak kelihatan sama kita duduk tangan kita biasanya nyender anu lantai ya tidak sengaja kita melepas tangan kita kena sama tai ayam ya. itu sebagian dari hadas kecil. Nah, untuk mensucikannya maka kita harus berwudu membersihkannya dengan cara dicuci. Ya, itu. Oke. Nah, kita juga berwudu untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Wajib enggak? Karena kalau kita tidak berwudu maka sholat kita sah. Ya, lanjut. Macam-macam untuk air berwudu. Ya, berwudu. Itu ada air embun. Air embun. Apa air embun? Yang gimana? Air yang datangnya itu malam, biasanya suka malam karena ini pengumuman cuaca jadi air biasanya ada di daun itu seperti itu air embun ya terlihat ya tuh terus yang kedua air hujan juga itu kalau misalnya ditampungnya di wadah yang bersih ya kalau misalnya di wadah yang kotor ya tuh lanjut air sungai tuh nanti seperti sini jadi ada beberapa air yang boleh digunakan oleh kita untuk berwudu yaitu yang pertama tadi air embun terus air laut air salju dan nah syarat sah berwudu di sini kita juga ada syarat-syarat untuk sahnya berwudu nah yaitu yang pertama agama Islam. Kalau bukan Islam boleh berwudu boleh cuman untuk apa ya sholat enggak ngaji enggak apa berwudu tapi mereka juga punya tata cara sendiri untuk berwudu. Nah kalau kita syarat sah untuk berwudu seperti ini yaitu beragama Islam. Ya, yang kedua berapa? Mana yang? Ya, jadi kita harus dapat membedakan yang benar dan yang salah. Yang benar dan yang salah. Ya, tuh. Lanjut. Menggunakan air yang suci dan ini ada sunnah wudu. Ya, mari kita pelajari bersama-sama. Sunnah wudu. Yang pertama membaca basmalah sambil cuci tangan. Jadi kita sama-sama belajar. Ya. Kumur-kumur membersihkan lubang hidung. Terus mengusap seluruh kepala. Mengusap kedua. Nah, membasuh atau mengusap anggota badan tiga kali. Mendahulukan anggota badan yang lain. Jadi kita sudah boleh dalam itu kita misalnya mau cuci tangan kita yang begini dulu tapi harus mengutamakan yang kan ya tuh ada juga hal yang membatalkan wudu ya yang pertama sini ada langkah-langkah untuk berwudu. Yang pertama itu ya doa. Menghilangkan
kita perlu yaitu untuk menghilangkan apa? Kadar. Ya. Yang pertama itu langkah yang pertama itu berniat dalam hati untuk mengingatkan dan menghilangkan atau kotoran yang ada dalam badan kita. Dan mengucapkan basmalah. Sih, basmalah semuanya. Lanjut, lihat dan doa. Ya. Kalian sudah hafal pasti. Lihat. Ya. Terus doa untuk berwudu. Coba sama-sama. Membasuh telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya, ini telapak tangan. Membasuh telapak tangan. Jadi membasuh itu jangan seperti itu doang, tapi dibolak-balik. Ya, bolak-balik. Sela-selanya juga harus dibersih. Isi, ya sela ini sela-sela tangan kita. Ya, itu bekas makanan, tanah, misalnya atau apapun itu debu, kan? Jadi kita masuk. Lanjut, berkumur, ya, berkumur 3 kali. Berkumur lalu masukkan lagi. Setelah itu kita berdoa. Tadi doa awal seperti apa? Tadi sekarang doa untuk setelah wudu. Kita sama-sama. Itulah semua tata-tata cara untuk berwudu. Ya. Oke. Setelah dari tentang cara wudu, saya sudah sampaikan. Sekarang Bapak tahu. Maka kalian masih hafal dan ingat, saya Bapak akan kasih tugas kepada kalian, yaitu untuk mengisi lembar ini. Ya, nanti kalian dengan cara menyusunnya, Bapak sudah mempersiapkannya dan kelompoknya juga ini masih ketat ya, yang itu ya masih. Jadi Bapak masih ini tugas ini nanti untuk ditempel, ya. Nanti kalian di sini kasih nama di belakang, ya. Ini kalian kelompok apa? Anus. Nah, ini Al-Hidayah atau Irin, yaitu atau Pi. Ya. Nama-namanya nanti misalnya di sini kelompok atau Pi. Ya. Namanya yang pertama siapa nanti masukin. Ya, nanti Bapak kasih waktu 5 menit. Yang satu ditulis, yang satu di tempel. Ini belum ya?
ditempel. Terus yang satunya lagi itu kurang lagi yang coba berat. Sekarang bersama-sama. Tadi mulai dari doa duduk. Ya, ya, untuk membersihkan hati. Lalu baca basmalah. Baca basmalah. Kita ambil pun caranya seperti tadi. Lanjut, cuci tangan. Apalagi setelah cuci tangan. Lalu terus ya, mulai dari perempat sampai siku. Lalu apalagi terus yang terakhir dan takut. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya pembelajaran kita ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita ini tenang, dari surah. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita doa dulu.
warahmatullahi wabarakatuh.